Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaus Lukela Nuril Ulia dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3B dengan NPM 247830059. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas tentang perintah like dan order by pada SQL. Baiklah, tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di bagian pertama, di sini saya membuat sebuah database dengan nama pertemuan 4. Dan kemudian ini telah saya execute. Dan kemudian di bawahnya saya menggunakan perintah use agar pekerjaan atau query ini tetap terhubung dengan database pertemuan 4. Nah, kemudian di bagian pertama, kita akan mengerjakan soal like. Apa itu like? Like digunakan untuk mencari data yang sesuai dengan pola teks tertentu dengan bantuan simbol persen dan underscore. Tanda persen berarti bebas berisi berapapun karakter, sedangkan underscore mewakili satu karakter. Nah, kemudian di sini ada sebuah tabel yang akan saya gunakan sebagai contoh dari untuk menyelesaikan soal-soal dari like. Nah, di sini sudah saya execute untuk create table dan insert infonya, dan ini adalah untuk tampilan tabel dari mahasiswa. Nah, kemudian langsung saja kita ke soal pertama, yaitu tampilkan mahasiswa yang namanya diawali dengan huruf S. Maka query code-nya adalah select from mahasiswa nama table, where di mana nama di kolom nama like dalam kurung S%. Nah, penjelasannya adalah tanda persen setelah huruf S, berarti semua nama yang dimulai dengan huruf S akan ditampilkan. Contohnya nama yang akan keluar nantinya adalah setelah kita execute ini adalah Satria Wibawa dan juga Sari Amelia. Jadi tanpa lama saja langsung kita blok dan kita coba saja execute. Nah, di sini kita akan melihat sebuah tabel. Nah, tabelnya akan menampilkan hanya pada kolom nama yang bernama awalannya huruf S. Itulah guna dari kode ini. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tampilkan mahasiswa yang namanya berakhiran huruf A. Maka kode query-nya untuk menyelesaikan soal tersebut adalah select from nama table mahasiswa, where di kolom nama, like, dalam tanda petik, persen A. Nah, penjelasannya adalah simbol persen di depan huruf A artinya karakter apapun boleh muncul sebelum huruf terakhir A. Hasilnya misalnya Rina Putri dan Sari Amelia. Baiklah, langsung saja kita blok, kemudian kita execute. Nah, inilah tampilan untuk tabel yang digunakan untuk tampilan tabel yang ditampilkan dari kode untuk menyelesaikan soal kedua ini. Nah, kemudian kita lanjut saja ke soal yang ketiga, yaitu tampilkan mahasiswa yang namanya mengandung teks RI. Nah, di sini kode query-nya adalah select from nama tabelnya mahasiswa di mana where di mana kolom nama like tanda petik persen RI persen. Nah, tanda persen di awal dan di akhir berarti teks RI bisa muncul di mana saja di dalam nama. Jadi nama seperti Rina Putri dan Satria Wibawa akan tampil. Jadi langsung saja kita blok dan kemudian kita cek saja dengan cara execute. Nah, ini dia Putri, Sari, Satria ini. Jadi dia akan keluar walaupun tidak di awal ataupun di akhir, yang penting dalam nama itu ada ri, maka dia akan ditampilkan dengan kode ini. Kemudian lanjut di soal yang keempat, yaitu tampilkan mahasiswa yang alamatnya mengandung kata ban tanpa memperhatikan huruf besar kecil. Nah, untuk kode query menyelesaikan soal tersebut adalah select from nama tabel mahasiswa, yaitu kemudian where di kolom alamat, like dalam petik persen ban persen. Nah, artinya kita mencari alamat yang memiliki huruf ban di dalam
kalimat tersebut, seperti Bandung atau Surabaya. Kemudian like tidak akan membedakan huruf besar dan kecil, jadi hasilnya tetap sama walaupun kita menulis di kodenya itu dengan huruf kapital atau kecil, maka tidak akan berpengaruh. Kemudian langsung saja kita coba cek ya, kita blok kode tersebut, kemudian kita execute. Nah, maka dia akan menampilkan alamat Bandung. Nah, ini dia. Ya, karena yang mendung kata ban itu cuman Bandung ya. Karena di sini Surabaya, Surabaya, Baya bukan ban ya. Jadi tidak menampil. Saya salah menyebutkan contoh berarti tadi. Mohon maaf, kawan-kawan. Nah, kemudian kita lanjut saja pada soal kelima, yaitu tampilkan mahasiswa yang jurusannya mengandung kata informatika. Langsung saja, dengan kode query untuk memecahkan soal tersebut adalah select from nama tabel mahasiswa where di kolom jurusan like tanda petik persen informatika persen. Nah, query ini menampilkan semua mahasiswa dari jurusan informatika, baik teknik informatika maupun informatika saja. Jadi tidak, yang penting ada informatika di dalam jurusannya. Ada kalimat informatika. Mari kita buktikan saja apakah query ini benar-benar berguna. Kemudian kita blok dan execute. Nah, maka benar ya, yang ditampilkan adalah dari tabel yang jurusannya adalah informatika semua. Nah, jadi worth it. Benar kode tersebut. Dan kemudian kita lanjut saja ke soal ke-6, yaitu tampilkan mahasiswa yang namanya terdiri dari minimal 6 karakter. Dan kode query-nya untuk menyelesaikan masalah soal ini adalah select from nama table, where di kolom nama, like, kemudian tanda petik, underscore, 1, 2, 3, 4, 5 underscore, kemudian persen. Nah, setiap garis bawah mewakili satu karakter wajib. 5 garis bawah berarti nama harus memiliki minimal 5 huruf pertama, ditambah tanda persen untuk huruf berikutnya. Jadi hasilnya adalah nama-nama dengan panjang 6 karakter atau lebih. Jadi mari kita buktikan saja dengan kita blok, kemudian kita execute. Nah, di sini sistem akan langsung menampilkan tabel pada bagian kolom nama yang berisi dengan dengan 6 karakter. Contohnya BUDI Santoso. Budi Santoso. Ya, ini namanya lebih lah ya dari 6 karakter karena soalnya tadi minimal 6 karakter kan. Dan di sini dari namanya yang ditampilkan tidak ada yang kurang dari 6 karakter. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu tampilkan mahasiswa yang nama depannya Muhammad. Di sini langsung saja kode query untuk menyelesaikannya yaitu select from mahasiswa where di kolom nama like dalam petik Muhammad persen. Nah, artinya kita mencari semua mahasiswa yang nama lengkapnya diawali dengan kata Muhammad, seperti contohnya Muhammad Ilham. Jadi kita langsung saja blok kode tersebut, kemudian kita execute. Nah, yang ditampilkan adalah Muhammad Ilham saja namanya. Ya, karena memang di tabel yang setelah saya buat tadi, yang mempunyai nama Muhammad ya cuma Muhammad Ilham. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu order by. Perintah ini digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Kita bisa menggunakan EISC untuk urutan menaik dan DSC untuk urutan menurun. Dan kemudian saya sudah membuat sebuah table sebagai sampel atau contoh untuk pada order by. Dan di sini juga saya sudah execute. Dan mari kita lihat tabelnya yaitu DBO mahasiswa P2.
Nah, ini dia tabel dari untuk sampel contoh order by. Nah, kemudian kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu kita disuruh untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dan urutkan berdasarkan nama secara A sampai Z. Dan berikut query-nya, yaitu select from nama table, order by di kolom nama. Kemudian kita masukkan EIC. Hasilnya akan mengurutkan nama dari alfabet paling awal ke yang terakhir. Kenapa kita menggunakan EIC? Karena kita tadi disuruh dari yang terkecil ke yang terbesar lah istilahnya. Kayak yang sesuai apa? Abjad lah. Kan abjad yang pertama dan kemudian yang terakhir Z. Maka kita menggunakan EIC. Jadi langsung saja tanpa lama kita blok saja kemudian kita execute. Nah, di sini dia akan menampilkan nama sesuai urutan dari huruf abjad ya. Ya, karena huruf abjad paling awal di sini adalah B ya, ditampilkan Budi Santoso dengan kemudian M, R, S. Ya, berarti benar kode ini bisa untuk menyelesaikan masalah soal di yang pertama. Kemudian di selanjutnya di soal kedua kita disuruh untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dan urutkan berdasarkan nama secara Z sampai E sampai A. Berarti ini kebalikan dari soal yang pertama tadi. Dan untuk kebalikan dari A sampai Z, yaitu Z sama A, kita bisa menggunakan kode DSC. Ini untuk kebalikan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi langsung saja kita coba kode ini, kita blok, kita execute. Nah, urutannya terbalik ya, seperti yang terbalik posisi apa urutan dari namanya kan. Ini dari yang S dulu kan, S, R, M, M, B. Sesuai urutan abjad dari yang terakhir. Dan berbanding terbalik dengan pada soal yang pertama. Dan kemudian langsung saja kita untuk ke soal yang ketiga, yaitu di soal ketiga kita disuruh untuk menampilkan data mahasiswa dan urutkan berdasarkan tanggal daftar dari yang paling baru ke paling lama. Berarti dari yang baru lahir mungkin ya. Terus ke yang paling tua. Nah, di sini kita langsung saja review ke query-nya yaitu select from nama table mahasiswa PI2 order by pada kolom tanggal daftar. Nah, karena apa? Karena yang paling baru atau istilahnya paling terakhir lah ya kan. Paling baru itu termasuknya dan paling lama itu yang ya istilahnya paling awal, maka itu bisa dikatakan kita berbalik. Nah, maka menggunakan kode DST. Karena kita ingin yang paling baru muncul paling atas, makanya kita menggunakan DST. Maka kita coba kodenya, kita blok, kemudian kita execute. Nah, kita lihat pada tanggal daftar. Semuanya sama-sama 2025, kemudian sama-sama 2001, bulan 1, dan yang membedakan adalah pada tanggal. Nah, tanggal 15 ya kan, ini yang paling baru, tanggal daftar. Kemudian tanggal 12, 11, 10, 9, berarti ya benar kode tersebut. Kemudian kita lanjut saja ke soal yang keempat. Di sini kita disuruh untuk menampilkan data mahasiswa dan urutkan berdasarkan jurusan, lalu berdasarkan nama. Nah, berarti kita disuruh untuk mengurutkan urutan pertama yaitu berdasarkan jurusan dan jika ada jurusan yang sama, maka data diurutkan lagi berdasarkan nama. Dan kodenya adalah select from nama table mahasiswa kedua, kemudian order by kolom jurusan, ISC, nama ISC. Ya ini karena apa? Diurutkan ya, ya sesuai apa? Sesuai apa istilahnya ya? Ya sesuai aturan lah kan perintahnya itu.
sesuai aturan abjad gitu. Nah, kemudian langsung saja kita blok, kemudian kita execute. Nah, kita lihat pada jurusan. Nih, abjadnya ya berurutan ya, karena abjad terdahulu I, kemudian S, kemudian T. Dan juga pada nama sama kan, B terlebih dahulu. B muncul terlebih dahulu dari M, kemudian M muncul lebih dulu daripada R muncul dulu, lebih dulu S. Loh, tapi kenapa ini Muhammad Ilham malah terakhir dia? Ya, mungkin karena di sini. Nah, kenapa Muhammad Ilham menjadi terakhir? Karena di sini kita memasukkan terlebih dahulu untuk jurusan EIC, maka yang didahulukan itu jurusan. Jadi nggak mau nggak mau ya pada nama ini ya jadi seperti ini. Ya mungkin begitulah ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Itu kita disuruh menampilkan data mahasiswa dan urutkan berdasarkan alamat secara A sampai Z. Berarti ini sesuai urutan abjad lah ya. Kemudian perintah ini menggunakan data berdasarkan nama kota atau alamat dari alfabet paling awal ke paling akhir ya A sampai Z. Ini kodenya itu select from nama table, kemudian order by, kolom alamat. Maka langsung saja kita blok, kemudian kita execute. Kelima, lihat ya alamat. Saya abjad kan B muncul lebih dahulu daripada J, kemudian J muncul lebih dahulu dari huruf M, kemudian huruf M muncul lebih dahulu dari huruf S. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang keenam, yaitu di sini kita disuruh untuk menampilkan data mahasiswa dan urutkan berdasarkan NIM terkecil ke terbesar. Karena kolom NIM bertipe teks atau varchar, maka kita harus mengubahnya menjadi angka terlebih dahulu menggunakan CAST, yaitu query-nya seperti ini. Select from mahasiswa V2 nama table, order by, langsung kita masukkan cash, kemudian di mana kita mengubahnya yaitu name. Pada kolom name kita ubah tipe datanya menjadi integer. Nah, begitu cara untuk mengubah tipe data pada sebuah table. Nah, kemudian dengan cara ini, data akan diurutkan sesuai urutan angka sebenarnya, bukan berdasarkan urutan teks. Jadi, kita coba saja, kita blok, kemudian kita execute. Nah, kita lihat pada bagian name. Nah, sesuai urutan kan yang paling terkecil terlebih dahulu, kemudian yang terbesar. Kemudian pada soal yang terakhir yaitu soal ketujuh, yaitu kita disuruh untuk menampilkan data mahasiswa dan urutkan berdasarkan jumlah karakter nama dari yang terpendek terlebih dahulu. Kemudian ini query-nya, select from mahasiswa nama tabelnya T2 order by. Nah, di sini tadi kalau pada contoh dia menggunakan length. Tapi saat saya implementasikan ke SQL, malah terjadi error. Kemudian saya searching, ternyata length tidak dapat digunakan pada aplikasi SQL. Jadi sebagai gantinya adalah menggunakan query kode LIN. Nah, itulah yang saya temukan dari saya searching tadi. Kemudian di sini dengan perintah ini, nama yang lebih pendek akan muncul lebih dulu, baru diikuti nama-nama yang lebih panjang. Sini kolom nama, kemudian kita kasih ESC ya, di trainer. Baiklah, kita blok, kemudian kita execute. Nah, kita lihat nama nih. Ya, sudah sesuai. Rina Putri, Sari Amelia, Muhammad Ilham, Tosha Putra. Sesuai lah ya dengan jumlah nama yang pendek terlebih dahulu, kemudian nama-nama yang lebih panjang seterusnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah perintah like digunakan untuk mencari data berdasarkan pola huruf tertentu, sedangkan order by
digunakan untuk menggunakan data sesuai kolom yang kita inginkan. Kedua perintah ini sangat penting untuk menempatkan data secara spesifik dan teratur. Dan kemungkinan cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang berkenan untuk didengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.